Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Arina Saadah, yang kedua Silvi Risyani, yang ketiga Hafid Maulana, yang keempat Riko Ferdianto dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas manajemen pagi A. Di sini kami akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning. Nah, sebelum ke pembahasan, kami akan menyebutkan latar belakangnya terlebih dahulu. Optimisasi adalah manfaat pada saat perusahaan mampu menstandarisasi proses bisnis dengan best praktik yang ada. Sedangkan informasi adalah kemampuan untuk menyediakan informasi yang kontekstual untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Akan tetapi, Martin dalam Par and Shanks 2000 menyebutkan bahwa 90% dari proyek implementasi ERP ternyata terlambat atau melebihi anggaran atau biasa disebut over budget. Bahkan beberapa proyek implementasi ERP berakhir dengan kegagalan. Par and Shanks tahun 2000 mengembangkan suatu model Project Pass Model atau PPM yang merupakan sintesis dari model-model proses implementasi yang sudah ada dan memfokus implementasi. Dalam working tahun 2000 bahwa proses untuk mencapai implementasi disebut sebagai Second Wave Implementation. Iya, akan saya lanjutkan. Pengertian Enterprise Resource Planning. Inisial ERP berasal sebagai perpanjangan dari MRP atau bahan persyaratan perencanaan, kemudian perencanaan sumber daya manufaktur, dan CIM atau Computer Integrated Manufacturing, dan diperkenalkan oleh perusahaan riset dan analisis Gartner. Sistem ERP mencoba untuk mencakup semua fungsi dasar dari suatu perusahaan, terlepas dari organisasi bisnis atau piagam. Fungsi sistem ERP. Ada banyak fungsi ERP yang dapat digunakan perusahaan. Berikut fungsi ERP. Yang pertama, integrasi antar departemen. Penerapan sistem ERP dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya, meningkatkan akurasi proses bisnis dengan sistem perusahaan yang terpusat. Memungkinkan informasi antar departemen dapat disajikan secara real time. Yang selanjutnya, memudahkan dalam melakukan monitoring antar departemen akan mudah dengan sistem ERP. Kegunaan fungsi ERP. Dengan menerapkan sistem informasi ERP, manfaat yang dapat dirasakan yaitu yang pertama, dengan sistem yang terintegrasi, maka proses pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya, dengan menerapkan ERP, ada kemungkinan melakukan integrasi secara global, sehingga perbedaan yang terjadi dalam bisnis internasional dapat diintegrasikan. Yang selanjutnya, ERP menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data pada banyak sistem komputer yang terpisah. Yang selanjutnya, ERP memberikan lingkup kerja manajemen tidak hanya monitor saja, tetapi melakukan manajemen operasional juga. Yang terakhir, supply chain management dapat terbantu sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya akan melanjutkan. Implementasi sistem ERP. Implementasi sistem ERP berbasis ERP adalah suatu arsitektur software yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi aliran informasi di antara seluruh fungsi-fungsi bisnis di dalam batas organisasi atau perusahaan dan mengelola hubungan dengan pihak stakeholder di luar perusahaan. Dibangun atas dasar sistem database yang terpusat dan biasanya menggunakan platform komputasi yang umum. Sistem informasi berbasis ERP dapat mengkonsolidasikan seluruh operasi bisnis menjadi seragam dan sistem lingkungan perusahaan yang lebih luas. Suatu sistem ERP akan berada pada pusat server dan akan distribusikan ke seluruh unit perangkat keras dan perangkat lunak modular sehingga dapat melayani dan berkomunikasi melalui jaringan area lokal.
Karakteristik sistem ERP. Sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan clean server, baik tradisional atau berbasis desktop maupun berbasis web. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk menyimpan data. Sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real time. Ya, saya akan melanjutkan tentang proses reengineering. Pada modul lain selain modul SDM sama saja karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi sistem ERP di perusahaan adalah karena proses bisnis yang telah terintegrasi di dalam paket ERP merupakan proses bisnis best practice yang telah teruji reliabilitasnya. Biaya implementasi ERP berikut merupakan komposisi biaya pada implementasi ERP. Komposisi biaya pada implementasi ERP di mana secara umum biaya implementasi bervariasi sebagai berikut, yaitu pertama, skala small medium berkisar dari 30.000 US dollar sampai 700.000 US dollar. Kedua, skala medium berkisar dari 700.000 US dollar sampai 3 juta US dollar. Yang terakhir yaitu skala besar lebih dari 3 juta US dollar. Melanjutkan tentang animasi implementasi, yaitu data warehouse adalah data suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis dari sistem atau aplikasi operasional. Pemakaian teknologi data warehouse hampir dibutuhkan oleh semua organisasi, tidak terkecuali perpustakaan. Data warehouse memungkinkan integrasi berbagai macam jenis data dari berbagai macam aplikasi atau sistem. Ya, kami akan membahas tentang kesimpulan. Pengenalan sistem ERP untuk menggantikan dua atau lebih mandiri aplikasi menghilangkan kebutuhan untuk antarmuka eksternal diperlukan antara sistem sebelumnya dan memberikan manfaat tambahan yang berkisar dari standarisasi dan pemeliharaan lebih rendah atau sistem 1 bukan 2 atau lebih. Untuk lebih mudah dan atau lebih pelaporan kemampuan atau seperti biasanya, semua data disimpan dalam satu database. Informasi berbasis ERP dapat mengkonsolidasikan seluruh operasi bisnis menjadi seragam dan sistem lingkungan perusahaan yang lebih luas. Suatu sistem ERP akan berada pada pusat server dan akan didistribusikan ke seluruh unit perangkat keras dan perangkat lunak modular sehingga dapat melayani dan berkomunikasi melalui jaringan area lokal. Sistem ERP terdiri atas beberapa subsistem atau modul, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem inventory, dan sistem human resource. Proses reengineering pada modul lain, selain modul SDM, sama saja dengan membeli paket ERP kosong, karena salah satu faktor menentukan implementasi sistem ERP di perusahaan adalah karena proses bisnis terintegrasi dalam paket ERP merupakan proses bisnis best practice yang teruji reliabilitasnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.